Untuk kita merdeka dari financial, mungkin kita sudah lewatin gitu-gitu. Kenapa masih ada namanya tuh ketakutan yang membuat kita tuh nggak merdeka balik lagi? Nah itu gue pengen merubah mindsetnya dari takut itu lebih ke excited, misalnya lebih ke situ loh, Tom. Tapi pernah lu lakukan, pernah lu jalani? Ya sekarang ini ya mencoba menjalaninya gitu. Kalau dulu gue pernah takut banget karena memang ada di posisi itu, Tom. Bener-bener down banget sampai sampai apa? Mesti ngutang orang, mesti bayarin ngutang orang, sampai rumah gue sama Michael itu mesti dijual yang udah dibeli. Michael tuh siapa ya? Michael laki gue, sorry. Anda belum kenal? Anda belum kenal? Udah berapa kali Pak interview ya? Sorry. Saya nggak tahu, saya lupa. Welcome to the Bright Space. Kali ini kita ditemenin dengan Johan dan Margaret. Seperti biasa guys, kita hari ini mau bahas satu topik nih ya. Mungkin topiknya kita, karena besok itu 17 Agustus, kita mau buat topik itu yang temanya merdeka. Ya kan? Merdeka. Tapi sebelum itu kan kalau merdeka itu yang kita tahu adalah kita bebas. Kita sudah tidak ada ibarat terbelenggu lah, kita bebas. Nah, tapi sebelum itu gue mau tahu nih, merdeka persepsi dari kalian apa? Mungkin bisa dimulai dari Johan. Merdeka, ya tadi udah dijawab ya, bebas. Iya bebas. Udah sesimpel itu sih, nggak ada terlalu gimana-gimana definisi merdeka ya. Kalau Margaret? Mungkin punya pilihan. Merdeka itu menurut gue punya pilihan. Punya pilihan. Iya, kalau misalnya kita nggak punya pilihan kan kayak semua terbatas. Kalau merdeka kan kita punya pilihan, mau ngapain aja juga kita bebas memilih, gitu. Karena ada pilihannya. Karena ada pilihannya, oke. Kita bisa memilih. Kita bisa memilih. Itu kan merdeka kan? Itu merdeka. Itu kan pendapat setiap orang kalau merdeka ya kayak gitu ya, mungkin bebas lah, lebih ke bebas. Tapi gue baru baca nih satu buku, dia ngomongnya begini, merdeka itu adalah ketika kita bisa mengambil sikap untuk kita mengikuti aturan atau cara bermain di suatu tempat. Itu akan membuat kita merdeka. Setuju gak tuh? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya begini, ketika kita ada mau di dunia apapun ya, mau di dalam suatu negara, mau di dalam dunia bisnis, kita harus mengikuti peraturan-peraturan nih yang ada di sana. Yang kita tahu sendiri, peraturan itu adalah keterbatasan. Batas kita nih, border kita. Nah, itu kita akan menjadi lebih bebas nantinya untuk kita menjalani sesuatu. Menjalani apapun itulah gitu. Tapi kalau secara apa yang kita ingini, kalau merdeka itu ya kita bebas seperti yang kalian ngomong kan, bebas untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, makanya gue nanya ke sini nih ke kalian nih, kalian setuju gak nih dengan definisi itu? Bebas itu dalam arti kita harus mengikuti peraturan dan cara main di tempat kita berada. Setuju sih. Mungkin contohnya yang kalau mungkin gue relate ke sana, kayak misalnya kalau dulu kita ikutin aturan nih, misalnya kan gue di bidang finance gitu. Misalnya kita ikuti aturan, kan udah tahu tuh literasi keuangan juga bilang kita harus punya saving kan, dari pendapatan, terus dikurangin pengeluaran, terus ada yang savingnya kan. Nah kalau kita ikutin aturan, memang saving, nabung, terus disiplin, pasti nanti suatu saat kita bisa bebas financial, merdeka financial. Menurut gua sih itu gitu. Kalau misalnya mungkin nge-gym ya, kalau Johan mungkin nge-gym, dia mungkin ngikutin aturan ya, kalau mau badannya gede ya nge-gym terus setiap hari, terus ada repetisi, ada ditambah bebannya segala macam. Ya nanti dia pasti berapa tahun kemudian pasti dia juga badannya juga merdeka, maksudnya merdekanya gimana yuk? Sesuai keinginan. Sesuai keinginan gitu. Udah bagus lah badannya, sehat dan yang seperti yang dia mau gitu. Jadi setuju ya, kalau sebenarnya kalau merdeka itu bukan kita bebas untuk memilih apa yang kita mau.
Karena belum tentu apa yang kita mau itu bisa memerdekakan kita di ke depannya. Hmm. Hmm. Tapi kan kalau tadi gue bilang kan gue misalnya gue mau sukses, mau punya kemerdekaan finansial gitu kan. Iya. Ya itu harus ada aturan yang harus gue ikutin dulu gitu. Tapi kan apa yang gue mau? Ya. Bener gak sih? Oke, mungkin gue perjelas kali ya. Masih pagi ya ini ya. Iya, masih pagi, Bu. Maksud gue yang tadi yang gue bilang, maksudnya kita nggak bisa melakukan seenaknya di awal. Maksudnya dengan, gue mau mencapai titik A, tapi gue nggak mau nih ikutin peraturan-peraturan untuk gue mencapai titik A. Jadi gue mau sesuai apa yang gue mau aja lah. Bisa dong. Nggak bisa ya. Jadi memang kalau sebenarnya merdeka itu adalah tetap kita dalam koridor, ada yang namanya pattern kali ya yang harus kita ikutin, law yang harus kita ikutin, prinsip-prinsip yang harus kita ikutin untuk menentukan, untuk kita bisa mencapai goal kita gitu ya. Nah kalau dari kalian sendiri nih, apa sih dalam hidup kalian tuh yang kalian ingin merdeka dari apa? Mungkin bisa dari Yohan ya. Nah, tadi aku nggak ditanya ya. Iya, tadi kita nggak ditanya, soalnya kan udah dijawab dengan body. Iya, jadi saya pikir udah koordinasi ya. Ada wadah. Oke. Bebas dari apa gitu ya? Ya, jadi lu sekarang ini kan ya gua nggak tahu, tapi yang gua percaya kita pasti punya satu apa sih yang kita mau bebas dari apa sih gitu. Mungkin di kehidupan atau di relationship itu apapun itu. Mau merdeka dari mana? Ujung-ujungnya sebenarnya aku tadi misalnya mau bahas tadi juga, kalau dengan konteks yang tadi sebenarnya berarti definisi mereka ini akan ada time frame-nya gitu. Merdeka kapan gitu. Gitu. Jadi kalau pertanyaan sekarang untuk saat ini ya buat aku udah cukup merdeka, tanda kutip ya, mau lakukan apapun dalam koridor tadi ya bisa gitu. Udah cukup mereka. Dari sisi waktu gitu, dari sisi keuangan ya belum banget. Ya kalau ditanya ke depannya berarti sisi keuangan. Karena maksudnya masih banyak hal-hal material yang belum tercapai ya. Gitu. Tapi kalau dari sisi sekarang mereka dari sisi waktu sudah. Waktu. Jasmani? Jasmani. Kesehatan atau Kesehatan. Mentally. Karena aku lagi background psikologi yang tadi, kalau orang berasa udah sehat mental banget malah sakit kan. Iya benar dong. Orang yang berasa dia benar-benar sehat mental itu malah sebenarnya sakit gitu, karena nggak notice kan berarti. Karena pada dasarnya pasti semua orang ada cacat, tanda kutip ya, ada yang mental illness pasti ada. Every person. Pada dasarnya gitu. Jadi kalau tanya apa ke depan, apa yang mereka dari apa ya, mas sampai saat ini pasti pengennya sampai mereka financial pasti. Karena kan kalau bahasan cuma tadi dengan koridor keuangan ya Yohan pun belum sempat mengikuti. Tabungan pasti ada, tapi dana darurat apakah sudah ideal ya belum. Karena kan hari ini masih muter untuk bisnis gitu. Oke, kalau dari Margaret sendiri? Yang gue pengen bebas apa gitu? Ya, lu mau merdeka apa sih? Karena kalau kita nggak merdeka, kita nggak bisa secara full ya jalanin hidup. Gue sih percaya itu. Gue mau merdeka dari rasa takut. Takut, khawatir, apapun itu. Misalnya gue takut nih, kayak misalnya ngomongin financial, gue takut nih nggak punya duit nanti. Misalnya mau beli rumah impian gue gitu, atau misalnya mau aja orang tua gue misalnya mau ibadah ziarah kayak gitu, gue takut gitu. Nah, gimana caranya buat merdeka? Makanya gue ikutin aturan itu kan. Ada yang harus dibayar kan, kayak gitu. Jadi gue pengen merdeka dari rasa takut apapun itu. Takut gak punya waktu, kayak tadi Yohan bilang. Lebih ke untuk keluarga ya, takut gak punya waktu untuk keluarga nih. Misalnya gue kerja nih, kok gue jadi gak punya waktu nih, kayak gitu. Takut sakit itu berarti gue tahu nih, gue gak jaga. Ya nggak? Gue gak jaga makanan gue gak jaga, gue gak olahraga. Gue pasti takut dong sakit, gue gak pernah olahraga. Biarpun gue tahu gue sehat-sehat aja. Tapi gue tidak melakukan yang tadi aturan itu. Pasti dalam hati gue takut nih satu hari gue bisa sakit nih. Gue masih makan misalnya junk food lah, masih makan manis-manis segala macam kayak gitu. Gue pengen merdeka dari rasa takut tadi apapun itu, khawatir gitu. Ya masalah pasti ada ya, tetap gitu. Takut pun mungkin wajar juga, misalnya kalau misalnya ada masalah dan
menghadapi yang kita belum pernah hadapin. Tiba-tiba ada satu masalah yang baru, takut menurut gue wajar, tapi jadinya nggak berlebihan gitu loh. Gue pengen merdekanya dari situ sih. Tapi kalau yang gue bahas Margaret dulu nih. Jadi kalau misalkan yang dari lu bilang itu takutnya kebetulan ada Yohan nih psikolog nih kan ya. Psikolog ya lanjut. Berarti gue mentalnya sehat dong kan, gue nggak takut ya. Maksud gue ketakutan yang lu sudah yang mungkin yang lu rasakan lah ya. Itu kan padahal lu tahu nih ada beberapa hal, contohnya kalau dari segi finance lu sudah ngikutin nih. Bagaimana sih saya harus merdeka secara keuangan dan gue harus ngelakuin steps apa. Kan lu udah ngelakuin, kenapa lu harus takut? Takut kan wajar ya Tom. Oh ya. iya. Karena kan itu kondisi yang kita belum pernah alamin. Kalau menurut gue ya takut gitu. Aduh takut nggak, misalnya nggak kekumpul duitnya gimana ya, gitu kan nggak pernah tahu gitu. Gue bisa mengerti kalau misalkan nih, kebetulan mungkin kita sama kali ya. Kita suka makan, ya kan? Ya. Olahraganya bukan yang nggak suka, milih-milih. Gue nggak suka sih. Tapi gue paksain diri. Sekarang kan udah ikut yoga gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi yoga nggak bisa turunin berat badan. Tapi kan secara mentally, kalau sehat, jasmani mengikuti kan? Benar nggak sih? Saya nggak tahu nih. Harusnya ya. Nah, tapi kalau yang gua tanya lagi, maksudnya memang takut itu sesuatu yang wajar, apalagi kalau kita berhadapan sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya lah, belum pernah kita lewati, nggak ada experience di sana. Tapi kan kita ngomongnya begini, maksudnya kayak tapi kan semuanya kita tahu nih, ya dong, untuk kita merdeka dari financial mungkin kita sudah lewatin gitu-gitu. Kenapa masih ada namanya tuh ketakutan yang membuat kita tuh nggak merdeka balik lagi? Nah itu gue pengen merubah mindsetnya dari takut itu lebih ke excited, misalnya lebih ke situ loh Tom. Itu merdeka menurut gue tuh. Jadi nggak di itu, aduh takut, tapi lebih ke excited nih, wah apalagi nih, wah tantangan apalagi nih, bukan ngeliatnya sebagai masalah gitu. Lebih ke situ mindsetnya mau gue switching ke sana gitu. Tapi kan itu perlu proses ya, perlu proses Tom. Gitu. Tapi pernah lu lakukan, pernah lu jalani? Ya sekarang ini ya mencoba menjalaninya gitu. Kalau dulu gue pernah takut banget karena memang ada di posisi itu Tom, bener-bener down banget, sampai apa mesti ngutang orang, mesti bayarin ngutang orang. Sampai rumah gue sama Michael tuh mesti dijual yang udah dibeli. Michael tuh siapa ya? Michael laki gue, Anda belum kenal? Anda belum kenal? Udah berapa kali Pak interview ya? Sorry. Saya nggak tahu, saya lupa. Ya gitu, dulu gue pernah pada posisi itu dan gue takut banget, khawatir banget, kayak aduh kok gimana nih gitu kan, mesti bayarin utang orang, terus jadi mesti bayar utangnya dong, mesti bayarin, terus gue mesti nyicil dong, terus rumah yang udah kita DP-in bareng sama Michael itu paksa harus dijual, dan itu tuh bukan buat kita tapi buat bayarin orang tua Michael karena sakit gitu, karena nggak ada asuransi juga gitu. Gue takut sampai gue kena penyakit gitu karena kepikiran sampai nggak bisa tidur gitu loh Tom. Gue nggak mau tuh kayak gitu lagi gitu. Gue merdeka dari rasa itu. Berarti kan apa tuh yang gue takutin? Nggak ada duit finansial, berarti gue harus ikutin aturannya terus supaya gue bisa merdeka finansial gitu. Terus untuk yang kesehatan ya gue harus jaga kesehatan tadi supaya imunnya nggak gampang turun tuh. Mikirin sedikit stres langsung imunnya turun kayak gitu. Nah itu, tapi kan berarti gue harus jaga gitu. Lebih ke sana sih. Nah kalau dari lu Yo, kalau lu dengar dari Margaret yang cerita itu kan. Nah kalau untuk merdeka, kalau kita lihat mungkin bukan yang kita bahas problem lu ya, tapi menarik nih. Menurut dari ilmu psikolog nih, ya kan? Bagaimana sih cara kita tuh melawan mungkin ya? Kita bisa ngomong melawan atau kita mengelolalah rasa takut kita, karena memang kita nggak bisa menghilangkan. Ya kan, kita tahu namanya kita manusia pasti ada yang ketakutan yang kita rasakan. Tapi kalau kita hidup dalam ketakutan sampai yang nggak bisa tidur atau overthinking, itu kan bisa pasti ngebahayain. Pasti yang pertama mungkin nggak langsung ke fisik, tapi ke mentally dulu, ya kan. Nah itu bagaimana nih as a graduate nih from psikolog nih,
Bagaimana tuh caranya untuk Motivasinya gitu. iya ya, untuk ya at least bisa ngelawan lah atau memanage lah. Oke. Ya, balik lagi disclaimer, bukan psikolog, jadi cuma sarjana psikologi. Jadi omongan gua belum tentu apa sih bilangnya, digit lah ya dari sisi keilmuan gitu, karena bukan yang mendalami banget. Tapi dari apa yang dijalanin gitu, kuliah dan akhirnya sebenarnya kan ilmu psikologi itu ilmu yang ada di kehidupan manusia gitu. Bedanya orang yang belajar psikologi ya mempelajari secara keilmuan aja gitu, padahal kita nggak melakukan itu setiap hari gitu kan. Ya kalau bilang gimana cara overcome ketakutan berarti kan ya. Ya, jadi kita at least kita bisa merdeka lah dari rasa ketakutan ya. Kalau takut wajar. Jadi kalau dari cerita Margaret kan udah mulai masuk ke ketakutan nih gitu. Ya, jadi kalau ini versi aku ya. Jadi tadi balik ke yang tadi soal kemerdekaan pun ada time frame-nya, sama soal menurutku takut pun ada time frame-nya. Dalam kondisi Margaret tadi, dalam kondisi memang seperti itu ya wajar dia takut gitu. Karena memang sedang down-downnya gitu. Justru akan sedikit aneh kalau lu nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Ya, berarti kan ada yang nggak beres dong istilahnya. Oh, itu yang terlalu sehat yang lu maksud itu. Ya. Nah, ibaratnya ada jelas-jelas ada problem, tapi lu nggak merasa takut sama sekali. Itu kan aneh juga gitu. Even orang yang memilih untuk berani pun pasti ada perasaan takut. Makanya dia memilih untuk berani gitu. Kalau nggak kan ada ya lawan kata lagi kan. Kalau nggak ada berani, kalau nggak ada takut gitu. Betul. Nah, jadi jawabanku sebenarnya dari tadi how ya memilih dulu. Pilih dulu, apakah mau kasih makan rasa takutnya terus atau mau menghilangkan rasa takutnya tadi. Memilih dulu. Nah, setelah memilih ya baru cari cara untuk keluar dari perasaan takut itu. Nah, cari caranya gimana ya, banyak faktor, tapi yang paling simple harus ada orang lain. Gak bisa sendiri sih. Oh, jadi kita butuh orang lain. Sosok lain. Balik lagi sebelum Sosok sama orang lain beda lu, Pak. Sosok bisa oke. Jadi sosok ini berarti bisa balik ke diri sendiri ke Tuhan dulu. Oke. Ya kan? Untuk keluar dulu. Karena kan balik lagi, setiap orang beda-beda nih. Ada yang introvert banget, ada yang extrovert banget. Yang introvert banget untuk ketemu orang aja mungkin susah gitu. Tapi kalau dia bisa ya terusnya Tommy bicara dengan Tuhan dulu gitu kan ya. Ya mungkin itu bisa jadi satu langkah awal gitu. Karena ada juga orang ekstrovert yang memilih untuk ketemu orang lain tapi salah ketemu. Oke. Ya kan? Ya ujung-ujungnya kalau dasarnya ya memilih dulu, tapi mungkin langkah awal bicara dulu sama Tuhan sih kalau aku ya. Oke. Jadi remember nih guys. Ini jadi ketika kita mengalami rasa takut atau apapun lah kalian mau merdeka dari itu, kalian harus pertama harus memilih. Itu yang penting ya. Memilih mau tetap di posisi yang seperti awal, kita memberi makan posisi yang awal, which is kita pasrah ya bisa ngomong ya, atau kita mau keluar atau merdeka dari sana. Tapi kita harus memilih dulu yang mana yang mau kita kasih makan. Kedua, nah dari situ kita butuh orang atau sosok. Ya, kalian pilih sendirilah yang suitable untuk kalian ya. Jadi kita emang manusia sosial mungkin kali ya, yang kita emang butuh orang ya. Jadi kita harus setelah kita memilih dan kita juga harus take action ya. Jadi kalau memilih teman atau apapun itu kita harus take action. Jadi perubahan itu untuk kita menjadi merdeka itu satu kita ada rasa keinginan dulu kali ya mungkin kalau dari jawabannya itu keinginan untuk kita mau berubah, mau merdeka gitu. Setelah kita memilih kita ambil actionnya nih dengan cara apa sih yang Margaret bilang kita ada step-stepnya nih untuk kita mau merdeka dari sesuatu kita harus menjalani dan berkomitmen kali ya lebih tepatnya untuk itu. Oke. Jadi pikiran ini contoh aja saya ya kan bahas topik merdeka kan. Iya, merdeka. Di Indonesia juga mereka nggak bisa karena satu orang kan. Ya, udah sesimpel itu. Betul. Contoh kalau kita bahas soal mereka gitu. Dan ada perasaan takut nggak pada waktu itu orang Indonesia? Pastinya. Itu balik lagi kan, pasti ada perasaan takut. Tapi memilih untuk melawan rasa takutnya tadi kan. Dan ada sekumpulan orang yang melakukan itu, nggak bisa satu orang. Oke. Jadi kalau kita balik lagi nih, keterbatasan dalam suatu koridor sebenarnya itu yang membuat kita bisa menjadi lebih merdeka di kemudian hari. Dari kalau kita mau flashback dari awal itu, keterbatasan yang gua maksud adalah
peraturan-peraturan nih yang berlaku di dunia masing-masing, mau dunia corporate, dalam negara, dalam 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 segi bisnis, relationship, pasti kita ada yang kita menemu namanya koridor atau batasan-batasan lah. Nah, sebenarnya kalau kita masih hidup di dalam batasan itu dan mengikuti batasan-batasan itu, sebenarnya kita itu menjadi orang yang merdeka. Setuju gak tuh? Ya, kalau konteksnya itu ya setuju ya. Maksudnya mungkin pendapat gue juga ya. Mungkin lebih kayak merdekanya itu tapi bukannya seenak jidat lu gitu ya. Maksudnya lu mau ngapain gitu kan. Tapi lu juga punya satu sikap tuh bertanggung jawab. Jadi merdeka yang bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab lu misalnya di kantoran ya lu ikuti peraturan lah. Datang tepat waktu, terus kerjain tugas lu gitu kan. Terus Iya. Terus enggak, itu contoh, Pak. enggak, it's okay. Kan merdeka. Ini porsi merdeka untuk berbicara. Bebas. Saya bertanggung jawab, saya tidak berlaku untuk menyinggung. Tidak ada ya, Pak ya. Yohan nggak tersinggung kan? Nggak kan? Gitu ya, Pak ya. Ya, jadi kalau di kantoran seperti itu, kalau misalnya lu di society, di komunitas juga kan ada tanggung jawabnya. Lu juga mungkin di sosial media, bersosial media kan juga ada aturan-aturan ya kan. Kita harus jaga toleransi ya kan. Apa yang kita omongin, yang kita tulis juga kita harus berani bertanggung jawab gitu kan. Nggak asal ngomong, ngata-ngatain aja gitu kan. Terus pas ayo kalau mau ketemu langsung nggak berani, hilang kayak gitu. Jadi jangan merasa kayak gue bebas nih di sosial media, nanti komen gitu apapun yang ada di kepalanya digituin, terus habis itu hilang, nggak bertanggung jawab, atau mungkin nyebarin hoax gitu, dia belum tahu tapi langsung disebarin aja gitu karena mentang-mentang merdeka karena sosial media. Demokrasi lah ya, orang bilang katanya kan negara demokrasi bebas berbicara ya. Terus itu juga kan akun-akun gue gitu kan, sosial media gue bebas dong naruh apapun, posting apapun, nulis apapun gitu kan, tapi kan kita harus punya tanggung jawab tadi yang lu bilang batasan norma itu kita bertanggung jawab karena kita hidup kan sebagai masyarakat gitu kan. Balik lagi memang rasa tanggung jawab itu yang bisa memerdekakan kita sebenarnya. Jadi bagaimana kita melihat suatu problem untuk kita bisa merdeka, kita juga harus berkomitmen untuk menjalankan kunci-kunci keberhasilan itulah. Kalau dibilang ada mungkin kita bisa divide kali ya. Kalau gue sih kemarin gue pikir-pikir mungkin kita bisa divide kali. Apa sih yang paling kita butuhin di kehidupan ini? Udah pasti yang namanya duit, uang gitu. Kedua, yang kita butuhin apalagi sih? Respon kita, tanggung jawab kita dalam mengelola itu gitu. Sama satu lagi, apa yang kita butuhin sih? Ya kita butuh kita butuh hati nurani lah gitu loh. Kebanyakan orang ketika mereka sudah merasa merdeka, mereka merasa boleh melakukan apapun itu. Contohnya kita nggak usah ngomong di bidang finance deh, kita ngomong aja deh orang yang dulunya gemuk, dia diet, dia olahraga, dia ikutin hidup pola sehat tuh, ikut sampai dia ketemu satu batas, gue udah dapetin tubuh impian gue nih gitu kan, dan dia merasa gue sekarang udah merdeka nih untuk gue boleh makan lagi nih. Nah abis itu dia kebanyakan orang tuh secara tidak sadar dia sudah tidak menjaga, ya kan, sudah tidak menjaga pola-pola hidup itu, dan ketika mereka balik lagi ke pola hidup yang lama, otomatis apa yang sudah mereka dapatkan akan hilang. Ya, dan tubuh yang sehat, tubuh yang ideal itu akan hilang. Dan mereka setelah itu mereka selalu ngomong begini, percuma deh lu begitu, tetap lu harus konsisten, lu tetap harus jalanin. Ya. Kalau menurut kalian, kalau dengan pandangan orang-orang yang seperti itu, mereka harus bagaimana? Dalam arti mereka nggak merasa merdeka karena ketika mereka menjadi pola hidup sehat sebenarnya mereka tidak inginin. Nah, menurut kalian bagaimana sih kayak kita tuh harus meyakinkan diri kita, ini pola hidup sehat yang kita buat itu bukan karena kita achieve
menjadi tubuh ideal yang kita ingini, tapi kita achieve-nya kesehatan. Bagaimana sih dari kalian tuh kepingin kita kepingin memberikan encouragement lah mungkin ke mereka, bagaimana nih caranya nih untuk kita tuh bisa merdeka terhadap pikiran kita, terhadap apa sih yang kita pikir, karena kemerdekaan itu dimulai pasti dari pikiran. Bagaimana sih lu encourage, bagaimana sih lu kayak menanamkan itulah ke mereka? Kan yang gua tahu juga kalian kan as a leader ya. As a leader, bagaimana sih kalian bisa menanamkan mental atau pemikiran mindset yang kita nih merdeka. Kita bisa loh mencapai sesuatu di in the future dengan cara seperti apa sih biasanya? Metode-metode apa sih yang kalian yang kalian terapkan gitu ke mereka? Mungkin bisa ke Johan dulu, Bu. Oke deh, baru. Kita mau ngobrol dulu. Agak bingung tadi ya, Iya, mungkin bentar. Ya intinya gimana cara menekankan bahwa lu konsep merdeka tadi gitu ya, lu punya kebebasan gitu. Punya kebebasan, tapi kebebasan itu jangan disalahartikan. Oke, ya sebenarnya berarti ini arahnya adalah kalau aku nangkapnya lebih ke arah tujuan, Yes. ya kan? Karena tadi maksudnya kalau bicara konteks merdeka, sebenarnya kan merdeka ini pasti harus ada tujuannya nanti ujungnya. Dari pembahasan ko Tommy tadi dan sebenarnya kan dalam koridor-koridor tadi pun ya ada tujuannya gitu. Betul. Ya kalau ditanya gimana ya ini sama aja kayak menetapin tujuan dulu sih ya. Tujuannya mau apa gitu. Dan once sudah sampai di posisi itu kenapa balik lagi? Ya berarti sudah di titik itu berarti memang harus make another goals. Merdeka apa lagi nih? Berarti kalau tadi konsepnya orang dari gemuk ke kurus gitu ya. Udah sampai nih di body ideal yang dia mau. Udah berarti sudah merdeka di posisi itu. Nah, the next step-nya kalau dia mau gimana untuk konsisten, tadi kan bilang percuma lah lakukan itu karena nggak harus konsisten juga gitu. Nah, gimana supaya bisa konsisten pas di tahap itu berarti dia harus bikin next goal lagi. Gue udah punya body ideal nih. Gue mau apain? Tanda kutip ya. Ideal gue ini. Gitu. Nah, contoh di yang aku alamin hari ini gitu ya. Pribadi maksudnya yang tadinya dari kurus banget menaikin berat badan, berusaha melakukan banyak cara lah, makan dan lain-lain gitu, ternyata nggak berhasil. Dengan olahraga, nge-gym akhirnya mulai naik gitu. Ada titik jenuh juga nggak? Ada banget gitu, apalagi dengan pola makan yang membosankan ya, gitu istilahnya. Pasti ada gitu, tapi once di titik yang sekarang, berarti kan udah mereka dari omongan orang, wah lu kurus banget gitu-gitu ya, walaupun masih ada sih bilang kurus gitu ya. Tapi mulai mereka ada di sisi itu. Tapi yang di hari ini kenapa masih konsisten itu karena merasakan dampak baiknya gitu. Misalnya dalam kerjaan hari ini yang tadinya karena orang introvert di gym tuh jarang banget ngobrol sama orang gitu. Nah tapi ketika aku udah mulai ada progres, ternyata ada orang sendiri yang ajak ngobrol gitu. Yang lihat kok kayaknya udah ada progres ya gitu, ajak ngobrol sendiri. Yang mana awalnya lihat orang kayak sombong gitu, takut dia ngobrol, ternyata orangnya welcome gitu. Nah maksudku di poinnya adalah ketika sudah sampai satu titik, udah merdeka dari yang kita mau, kita terus ada satu tujuan lagi, mau merdeka apa lagi dari yang sudah kita capai. Kalau balik ke financial bisa pengen income berapa 1M gitu, udah sampai 1M kalau nggak dikelola hilang lagi dong. Seperti yang contoh yang cerita yang kita sering dengar lah, ya kan? Orang udah sampai ke situ dia terleha-leha. Iya. Nggak ada merdeka lanjutannya gitu. Merdeka apa lagi gitu, karena sudah selesai. Jadi set target to the next level itu penting sekali ya jadi ya. Iya. Jangan puas cuman udah sampai di satu titik, jangan puas ya. Kalau dari Margaret? Mungkin nambahin aja kali. Kalau tadi yang kayak lu bilang tadi yang dia maunya dia udah coba olahraga, terus makan diatur tuh udah dapet tubuh yang ideal. Habis itu dia pengen apa? Ya udah makan seenak jidatnya lagi kan. Bukan makan seenaknya jidat, tapi kan mereka pasti kayak lose the barrier nih. Yang longgar lah, kayak gue udah oke nih, kayak untuk makan bisa nih. Biasa kan orang kayak gitu. Kalau gue mungkin belajar dari kenalin diri sendiri dulu kali ya. Jadi sebenarnya kita tuh maunya apa gitu kan. Kalau kan tadi kan tujuan betul. Tapi kenalin diri dulu sendiri. Maunya punya badan ideal atau pengennya bisa makan enak terus nih, tapi nggak gendut.
Mungkin bisa begitu, ya kan? Karena dua hal yang berbeda ya. Iya, dua hal yang berbeda. Badan ideal dan bisa makan apa aja tapi nggak gemuk. Iya, misalnya, tapi tetap bisa makan apapun, tetap sehat gitu kan. Pasti ya strateginya berbeda Yes, dong, ya betul, kan. betul, Atau misalnya betul. mau Yohan mau badannya gede, kalau gue kan cuma pengen ya bisa makan apapun gitu, bisa happy ya Size kan. baju sama terus. Iya, size baju sama terus gitu. Gitu. Kalau gue lebih ke situ gitu kan. Nah, itu mungkin kenalin diri sendiri dulu gitu. Ya, ya. Lu pengennya apa sih? Lu sukanya apa sih? Lu nggak sukanya apa sih? Gitu kan. Jangan pengen tahu sukanya dong, tapi lu nggak sukanya apa. Dari situ baru tentuin ya tujuannya tadi. Mau apa gitu. Karena udah kenalin diri sendiri gitu. Jadi bukan karena karena kata orang harus ideal gitu. Terus jadi udah ideal terus merasa udah longgar kayak gitu ya. Balik lagi jadinya gitu. Kalau udah kenal kan jadi tahu gue sebenarnya pengen makan enak nih gitu. Cuman pengen badannya tapi nggak terlalu gemuk gitu. Nah jadi dia atur misalnya boleh makan ini, boleh makan itu setiap hari apa, misalnya kayak gitu. Tapi olahraganya misalnya seminggu berapa kali gitu. Jadinya itu aja yang jalan, jadi nggak ngoyo terus sampai badannya ideal banget terus habis itu loose lagi gitu. Oke, kalau gitu mungkin podcast ini kita cukup wrap dulu ya di sini ya, karena gue di sini sih banyak belajar nih. Ternyata untuk kita menjadi merdeka itu balik lagi kita harus tahu nih batasan koridor mana ini. Kita harus menjaga itu dulu awalnya. Karena yang kedua, habis itu kita harus tahu nih tujuannya nih, ya kan? Tujuan nih untuk kita merdeka, mau tujuannya di mana? Setelah itu kita juga harus tahu nih. Kita harus tahu dengan siapa kita untuk menuju sana. Karena untuk sendiri kan nggak mungkin, untuk mencapai tujuan merdeka yang kita inginin nggak mungkin kita bisa dapatkan, kita capai dengan sendiri, solo karir kan nggak mungkin. Pasti kita butuh sosok, yang katanya Bung Yohan bilang sosok lain nih gitu kan. Terus yang kedua dari Margaret juga bagus banget karena dia bilang kita juga harus mengenali diri sendiri. Ketika kita mengenali diri sendiri, kita jadi tahu nih, lebih mengerti, lebih jelas nih vision, tujuan yang kedepannya seperti apa. Gitu. Sama satu, kalau gue boleh tambahin juga, ketika kita sudah mencapai satu titik merdeka, yang Bung Yohan juga bilang, jangan berhenti terlalu lama. Jangan berkemah terlalu lama di kemerdekaan kita. Karena ketika kita berkemah terlalu lama, kita akan merasa sangat nyaman sekali di sana. Nantinya merdeka itu bukan menjadi satu batu loncatan, tapi menjadi satu kerikil sandungan bagi kita untuk kita tidak mau mencapai lebih lagi gitu. Mungkin bagi kalian nih guys, teman-teman yang ingin merdeka dari yang Anda geluti, Anda gumuli ya mungkin satu ya, coba berpikir dulu, and then habis itu mulai tentukan tujuannya. Setelah itu steps apa sih, ambil action, dan jangan lupa pilih teman, pilih sosok untuk guiding kali ya, membantu, support gitu. Sampai di sini dulu guys, Bright Space from generation to generation. Bye.